Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini, di dunia ini, batila, yang sia-sia. Jadi Allah menciptakan kita bukan asal-asal diciptakan. Artinya Allah ciptakan kita ada tujuannya. Begitupun dengan anggota tubuh yang Allah ciptakan pada diri kita. Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan badan, Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, telinga, dan lain sebagainya termasuk hati. Maka itu bukan asal-asalan diciptakan. Seluruh anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, mata, telinga, kuping, tangan, dan seluruhnya termasuk hati, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Kalau kita mencintai seseorang, pastilah kita menginginkan selalu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita ingin bersama-sama dengan orang yang kita cintai, maka sesungguhnya kebersamaan yang sesungguhnya adalah kebersamaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan yang abadi. Maka daripada itu, kalau kita mencintai seseorang, maka pasti kita akan senantiasa mengajak orang yang kita cintai itu untuk berbuat kebaikan, untuk mencegah dia daripada berbuat keburukan, karena kita ingin berkumpul dengannya bukan hanya di dunia, tapi juga ingin berkumpul di akhirat. Tentunya orang-orang yang masuk ke dalam surga bukanlah orang-orang ahli maksiat, tetapi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun kita bukan penceramah, walaupun kita ini bukan ustadz, tapi semampu mungkin kita ajaklah keluarga kita ajaklah cucu, anak, keponakan kita untuk senantiasa berbuat baik, datang ke masjid, memakmurkan masjid, mengisi pengajian, datang kepada tempat-tempat yang mulia yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti orang-orang yang kita cintai itu berkumpul bersama kita di dalam surga Allah Ta'ala. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku mencintai kita, pastilah orang ini akan mengajak kita untuk berbuat baik, bukan sebaliknya. Karena orang-orang yang benar-benar cinta adalah orang-orang yang ingin selalu bersama, baik di dunia sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang benar-benar mencintai kita, pasti dia tegur kalau kita salah, pasti dia ingatin kalau kita lupa, pasti dia tidak ingin kita terjerumus ke dalam tempat yang hina, tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta yang sebenar-benarnya. Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang soleh di akhirat nanti dia akan kembali berkumpul bersama orang-orang yang dia cintai. Apalah bahasanya itu ya dalam juz amma itu, kalau tidak salah, wa ala ahlihi munqalabun. Orang-orang yang sama-sama soleh dalam keluarga itu, maka nanti dia akan kumpul kembali bersama keluarganya di dalam surga. Maka kita harus mendidik keluarga kita jadi keluarga yang soleh semuanya. Walaupun dia bukan ahli ilmu, tapi wajib jadi orang soleh. Karena keluarga-keluarga kita yang soleh itu akan kumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua
diberikan hidayah dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepala keluarga bisa mendidik anak cucu keturunannya menjadi orang-orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan asal-asalan. Bukan hanya permainan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini, di dunia ini batila, yang sia-sia. Jadi Allah menciptakan kita bukan asal-asal diciptakan. Artinya Allah ciptakan kita ada tujuannya. Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Begitupun dengan anggota tubuh yang Allah ciptakan pada diri kita. Allah ciptakan kaki, Allah ciptakan badan, Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan mata, telinga, dan lain sebagainya termasuk hati. Maka itu bukan asal-asalan diciptakan. Seluruh anggota tubuh kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini, mata, telinga, kuping, tangan, dan seluruhnya termasuk hati, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan ditanyakan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan lisan. Lisan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apapun yang kita ucapkan itu akan menuai hasil. Kalau yang kita ucapkan itu baik, maka hasilnya adalah amal soleh dan pahala. Kalau sebaliknya yang kita ucapkan itu adalah buruk, maka tetap akan mendapat pertanyaan ataupun diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Maka dalam hadis yang ke-15 di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abi Hurairah mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman bahwa adanya hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik atau lebih baik diam. Dalam hadis ini menyimpulkan bahwasanya kalau omongan tidak bermanfaat, lebih baik diam daripada berbicara yang tidak bernilai. Jangan ngoceh BKW. Kadang-kadang ngoceh tapi tidak ada artinya ngoceh itu. Bahkan ada juga yang ngomongin orang, itu lebih parah lagi. Itu sudah termasuk haram. Gosipin orang, ngomongin orang. Apalagi yang sudah masuk ke dalam fitnah, na'udzubillah min zalik. Mengucapkan sesuatu yang tidak berfaedah saja itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan sesuatu yang tidak mengandung kebaikan itu saja dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya lidah kita bisa ngomong, kita syukuri. Karena tidak semua lidah bisa berbicara ya. Ada orang bisu, dia punya lidah tapi tidak bisa ngomong. Siapa yang bisa membuat suara kita ini keluar? Kalau kita nyebut la, ma, lama. Siapa yang bisa seperti itu? Allah yang menciptakan itu sudah karunia terbesar, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, siapa yang punya lidah, falyakul khairan, ucapkanlah yang baik-baik. Auliyasmut, kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka hendaklah dia diam, tidak berbicara. Di dalam hadis selanjutnya, dalam teks atau matan hadis selanjutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya dengan hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya kita hidup di dunia ini, kita tidak hidup sendirian. Di sebelah rumah kita ada rumah orang, di sebelah samping kanan ada rumah orang, di samping kiri ada rumah orang, depan ada rumah orang, di belakang rumah ada orang. Itu namanya tetangga. Dan kita sebagai umat muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak menyakiti tetangga. Kadang-kadang ada tetangga orang yang tidak punya perasaan. Ada orang yang tidak punya perasaan dengan tetangganya. Lo di lo, gue di gue. Kadang tetangga sakit kepala, demam panas, wah mutar musik kencang-kencang, bung bung bung. Lah jelas tetangga sakit. Ini kan orang yang tidak punya adab dengan tetangga. Maka orang yang menyakiti tetangganya, walaupun tetangga itu bukan orang soleh, tetap saja itu dilarang di dalam aturan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita punya anak kecil, terus tetangga kita juga punya anak kecil, anak kita dengan anak tetangga kita temenan. Kalau kita memberi anak kita buah-buahan, maka kita harus siapkan untuk anak tetangga kita. Jangan sampai nanti anak kita bawa buah-buahan keluar rumah, terus dia ketemu dengan anak tetangga kita ngiler lihat buah yang dipegang oleh anak kita. Ini termasuk adab dalam bertetangga. Makanya orang tua dulu kalau beli buah apel, belinya 2. Nah, ini untuk kamu, ini untuk kawan kamu yang sebelah. Macam tuh. Begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk bertetangga dengan baik. Apalagi kita di sini bertetangga bukan hanya sesama muslim, ada saudara kita yang non muslim. Maka ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak boleh menyakiti tetangga. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka imannya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu itu adalah raja. Kalau ada orang bertamu ke rumah kita, maka wajib untuk dimuliakan. Orang Islam adalah orang yang memuliakan tamu.